Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat oleh Allah untuk bisa belajar kembali. Dan Ustadz mendoakan semoga kalian sehat semuanya, semoga kalian bisa belajar seperti biasa. Dan jangan lupa anak-anak, Ustadz selalu mengingatkan di awal pembelajaran ini, ayo kita berdoa kepada Allah, semoga musibah ini segera berlalu dan kalian bisa sekolah seperti biasa. Anak-anak, Ustadz akan melanjutkan pembahasan pada kitab Sulam Taufik. Sebelum kita membahas lanjutan dari kitab Sulam Taufik, mari kita baca Fatihah kepada Rasulullah dan kepada yang mengarang atau yang menyusun kitab Sulam Taufik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallu ala hadzal kitab Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau kemarin kita membahas tentang sesuatu atau hal yang bisa membatalkan sholat, selanjutnya Ustadz akan membahas tentang cara supaya sholat kita ini menjadi enak, tenang, gitu ya. Mari kita lanjutkan. Yang punya kitab Sulam Taufik silakan dibuka pada bab syarat diterimanya sholat. Yang kalau memang sampai saat sekarang ini kalian belum punya kitab, silahkan dibuka video pembelajaran ini, kemudian disimak dengan baik, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Faslun fi syuruti qabulis sholati. Bab atau fasal yang menjelaskan syarat diterimanya sholat. Anak-anak, sholat itu bukan hanya kita ingin sholat kita ini baik, tapi diterima, gitu ya. Nah, dan diterimanya sholat ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Wasyuruta ma'amarra. Wasyuruta ma'amarra. Disyaratkan selain yang sudah disebutkan min syuruti sihhati sholati, dari syarat sahnya salat, liqabuliha indallah subhanahu wa ta'ala, itu diterimanya salat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ainaili tawabiha wa darajatiha, itu mendapatkan pahala dari salat itu dan mendapatkan derajat yang baik dari salat yang sudah kita lakukan. Nah, berarti kalau sholat kita ingin diterima oleh Allah, harus melakukan ini, syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? Yang pertama, ayyaqsida biha wajhallahi wahdah. Yang pertama, kalau kita melakukan ibadah apapun termasuk sholat, maka yang dituju cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan yang lain, gitu ya. Bukan yang lain. Jadi kalau kita ingin melakukan ibadah apapun, maka anak-anak, kita harus niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ayyakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan.
Nah, ini bagian dari kehati-hatian kita, ya. Bagian dari kehati-hatian kita supaya ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Nah, yang ini bukan hanya untuk sholat saja. Jadi yang syarat selanjutnya wa ayyakuna ma'kuluhu. Jadi makanan, baju, ya, tempat sholat, makanan, baju, tempat sholat harus halal. Allahu Akbar. Luar biasa nih. Ya, harus halal. Jadi yang kita makan, yang kita pakai, yang kita tempati untuk sholat, semuanya harus halal. Nah, ini bagian dari kehati-hatian anak-anak. Oleh karena itu, ayo ada Ustadz ingin cerita sedikit. Ada seorang ulama yang dia menemukan buah jeruk, buah apel gitu ya. Yang buah apel ini nemunya di sungai gitu ya. Dia berjalan mengikuti arus sungai buah apel itu. Diambil oleh orang ini kemudian dimakan. Selesai dimakan, dia baru ingat, loh, buah tadi punya siapa? Khawatir nanti buah ini dicari oleh yang punya. Padahal kan begini anak-anak, kalau memang kita menemukan sesuatu barang itu, kalau memang barang itu dianggap ini nggak bisa bertahan lama, boleh kita makan. Ya. Jadi dalam bab menemukan barang itu, kalau barang itu sekiranya tidak bisa bertahan lama, kita makan. Nanti kalau ada orang yang punya datang, maka kita ganti barang itu dengan duit kita. Itu dalam ilmu fikih begitu. Nah ini menemukan barang, yang barang ini memang cuma satu buah saja gitu ya. Satu buah saja. Dimakan, setelah dimakan kemudian ada rasa penyesalan. Kenapa aku kok makan buah ini? Kan ini bukan punyaku. Nah, akhirnya dicari. Siapa yang punya buah ini? Keliling nih orang ini, terus keliling mengikuti jalur sungai itu. Akhirnya menemukan seseorang yang berada di sebuah kebun, kemudian orang itu menggerutu sambil mengucapkan buah-buahan ini kok banyak yang hilang. Akhirnya orang yang tadi menemukan tadi itu bilang, oh, mungkin ini orang mungkin orang ini yang punya buah tadi yang sudah saya makan. Akhirnya datang kepada orang itu bilang, Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak, saya tadi menemukan buah ini hanyut di sungai ini dan saya ketemukan di sana, saya makan. Saya minta ikhlasnya, Pak. Oh, nggak bisa, kata orang. Kata yang punya itu, nggak bisa. Aku ikhlas buah itu kau makan, tapi ada syaratnya. Nah, Ustadz nggak mau lanjutkan cerita ini anak-anak karena panjang ceritanya. Yang ingin saya sampaikan adalah kehati-hatian orang ini, gitu ya. Kehati-hatian orang yang tadi menemukan buah itu. Untuk supaya jangan sampai yang dimakan, yang dipakai, ya, yang digunakan untuk sholat itu bukan dari hasil yang halal, tapi dari hasil yang haram. Nah, makanya kemudian ayo diusahakan kalau kita sholat, melakukan ibadah apapun, baik itu sholat, haji, gitu ya, zakat, ya, yang kita gunakan adalah duit yang kita gunakan adalah duit yang halal. Wa ayyuhdira qalbahu fiha bayyahsha qalbahu lillahi walau lahdatan. Selanjutnya anak-anak hendaknya ya hatinya itu hadir dalam sholat, yakni hatinya khusyuk. Jadi kalau kita sholat itu usahakan ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ingat kita itu enggak lama, cuman sebentar aja. Tapi itu sudah diberi harga oleh Allah luar biasa. Kalau kita ingat kepada Allah meskipun sebentar dalam sholat, tapi diberi harga oleh Allah luar biasa. Kan begitu. Makanya kalau kita bisa khusyuk mulai awal takbiratul ihram sampai salam, ya alhamdulillah luar biasa. Tapi seandainya kita enggak khusyuk, khusyuknya cuma di awal-awal saja. Mungkin saat kita takbiratul ihram pertama, kemudian setelah itu kita enggak khusyuk, ingat dengan yang lain, ingat sandal barunya, ingat
tas barunya, yang gitu, ingat pensil barunya, atau ingat yang lainnya, yang buat kehusuan sholat kita ini terganggu. Nggak masalah, gitu ya. Meskipun khusyuk kita cuma sebentar. Ya, selanjutnya, falaisa lahu min sholatihi illa ma aqala. Maka sholatnya itu tergantung dari yang dia fikirkan. Selanjutnya, wa alla yu'jiba biha wa alla yu'jaba biha. Dan hendaknya kita ini jangan sombong dengan sholat yang kita lakukan. Ya, artinya jangan pamer dengan sholat yang kita lakukan, gitu ya. Oh, kalau ada orang tua, kalau ada bapak dan ibunya, sholatnya baik. Tapi kalau nggak ada bapak ibunya, sholatnya guyonan. Kalau di sekolah, kalau ada ustadz ustadzahnya, dijaga oleh ustadz ustadzahnya, dijaga oleh merokibnya, sholatnya bagus. Tapi kalau nggak ada semuanya, sholatnya cepetan, doanya nggak dibaca. Kalau ataupun dibaca doanya tapi nggak jelas, ya cepet-cepetan dibaca. Nah, itu mengurangi apa? Mengurangi kenyamanan kita sholat. Makanya kemudian anak-anak, ayo setelah kita mempelajari materi ini, kita usahakan untuk bisa enak sholat kita, khusyuk sholat kita. Ini syaratnya. Nah, yang terakhir ini, hendaknya kita jangan apa? Sombong dengan sholat kita. Artinya, ya, artinya anak-anak, makna sahnya sholat bukan diterima sholat adalah gugurnya tuntutan sholat dari orang tersebut bukan mendapatkan pahala sholat yang misalnya begini. Kalau ataupun kita sholat karena kita merasa kita ini ada tuntutan dari orang lain, ya itu namanya nggak ikhlas. Sekali lagi anak-anak, ayo kita jangan sombong dengan ibadah kita, gitu ya. Kalau kita sombong dengan ibadah kita itu berarti kita sama dengan iblis dulu yang pernah sombong dengan dirinya, sombong dengan ibadahnya, sombong dengan kalau dia sudah senior, sudah lebih dulu daripada Nabi Adam. Nah, makanya kemudian dalam kitab Sulam Taufik ini kita diingatkan jangan sampai kita sombong dengan ibadah yang sudah kita lakukan, gitu ya. Nah, ini syarat kehusyuan. Kalau kita ingin khusyuk, maka itu syaratnya. Nah ini anak-anak. Bentar. Nah, ini syarat sholat satu. Maaf. Nah, ini khusyuk dalam sholat. Agar sholat bisa diterima dengan baik dan mendapat pahala di sisi Allah, maka sholat harus ditujukan kepada Allah. Supaya ibadah sholat bisa khusyuk, maka pakaian, makanan, tempat sholat harus halal. Hati benar-benar ingat kepada Allah. Tidak membanggakan sholat kita. Nah, ini supaya sholat kita lebih nyaman, lebih antang, lebih khusyuk, ini syaratnya, gitu ya. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan membahas pada bab selanjutnya, ya. Faslun fi arkanis shalah. Jadi pada kali ini bab selanjutnya adalah menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Oke anak-anak, Ustadz bacakan Arabnya dulu, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Faslun fi arkanis shalah, bab yang menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Arkanus sholati sab'ata asyara ruknan. Rukun sholat ada 17 rukun. Al-awwalu niyatu bil qalbi li fi'li sholati wa yu'ayyinu dhata sababi bil waqti wa yanwi al-fardiyata fil fardi. ومثال النية الكافية أن ينوي قائلا في ذهنه يصلي فرضا ظهري الثاني ويقول بلسانه بحيث يسمع نفسه ككل ركن قولي الله أكبر مع استحضار النية بقلبه وهو ثاني أركانها. الثالث القيام في الفرد القادر. الرابع قراءة الفاتحة بالبسملة والتشديدات وموالتها وترتيبها وإخراج الحروف من مخارجها وعدم اللحن الخطأ
fil harakat al-mukhill bil ma'na wa yahrum lahnu alladhi yahillu idza ta'ammadah wa la yubtilu al-khamisu ar-ruku'u bi ayyan haniya bihaythu tanalu rahatahu rukbatayhi as-sadisu at-tuma'ninatu fihi biqadri subhanallah as-sabi'u al-i'tidalu ba'yan tasiba qa'iman al-thaminu at-tuma'ninatu fihi at-tasi' as-sujudu marrataini ba'yadha jabhatahu walau ba'daha ala musallahu maksyufan wa mutathaqilan biha wa munkasan wa munakkisan ay ja'ilan asfalahu ala a'la min a'lah wa yadha'u syai'an min rukbatayhi wa min butuni kaffayhi wa min butuni asabi'i rijlayhi al-'ashiru at-tuma'ninatu fihi al-ahadi asyara al-julusu baina as-sajdatayn al-thani asyara at-tuma'ninatu fihi al-thalithu asyara al-julusu li-tashahhud al-akhiri wa ma ba'dah ar-rabi' asyara at-tashahhud al-akhir fa-akmaluhu ay yaqula at-tahiyyatu mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah al-khamis asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqalluha Allahumma salli ala Muhammad as-sadis asyara assalamu aqalluhu assalamu alaikum as-sabi asyara at-tartibu fa in ta'ammada tarkahu ka'an sajada qabla ruku'ihi wa batalat wa in saha kana taraka ar-ruku' falya'ud ilayhi illa an yakuna fi mithlihi aw ba'dahu fatatimmu bihi rak'atuhu wala ghamasaha bih. Nah, oke anak-anak. Kita akan bahas tentang rukun sholat. Ya. Seandainya pada pertemuan kali ini belum selesai, kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Oke. Rukun ini nggak boleh tinggalkan anak-anak. Kalau kita meninggalkan, sengaja meninggalkan, maka sholat kita nggak sah. Ya, sholat kita nggak sah. Makanya rukun ini perlu kita pahami. Jangan sampai kemudian kita nggak tahu ini rukun sholat, ini bukan rukun sholat, kan gitu. Jangan sampai kemudian rukun kita anggap sunnah, yang sunnah kita anggap rukun, nanti kualak-kualik yang gitu ya. Nah kalau begitu nanti sholat kita nggak sah. Makanya kita belajar di sini supaya kita menjadi anak yang lebih pintar lagi, mengerti lagi, faham lagi tentang ilmu agama ini. Tentang sholat juga. Yang pertama rukun sholat. Jadi rukun sholat ada 17. Yang pertama niat, gitu ya. Niat dengan hati untuk melakukan sholat, menentukan sebab dan waktu, dan berniat fardu untuk sholat fardu. Contoh niat yang sah adalah niat dalam hatinya. Aku niat sholat fardu zuhur. Nah begitu ya. Jadi niat ini tempatnya dalam hati. Niat tempatnya dalam hati. Oke anak-anak. Sebentar ya. Nah ini. Ini sholat, niat sholat. Ya, perhatikan. Ya. Usolli fardhu dhuhri. Selesai. Ya. Usolli fardhu dhuhri. Ya, ini lillahi ta'ala. Usolli fardul asri lillahi ta'ala. Usolli fardul maghribi lillahi ta'ala. Cukup. Nah, ini niat. Kalau kita jadi makmum, usolli fardul dhuhri lillahi ta'ala. Usolli fardul dhuhri makmuman lillahi ta'ala. Usolli fardul asri imaman lillahi ta'ala. Nah, ya. Jadi ini cara niat sholat. Dan niat sholat itu anak-anak, meskipun kalian kalau mampu nggak diucapkan, nggak usah diucapkan, dalam hati aja. Tapi kalau belum mampu, ya sudah diucapkan. Tapi niatnya sebelum kita takbiratul ihram. Kalau kita mengucapkan ya. Tapi kalau niatnya harus bersamaan dengan kita mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Oke. Selanjutnya nih anak-anak.
Ya, yang kedua, takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini kita lakukan pada rakaat pertama. Jadi selesai kita niat, kemudian bukan selesai, bersamaan dengan niat kita angkat tangan kita, kemudian takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan kita. Itu ya. Nah, Allahu Akbar. Nah, diusahakan tangan kita ini kalau niat, kalau takbiratul ihram, ya Allahu Akbar ini sejajar dengan telinga, ya sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Nah, begini, ya. Tangannya juga menghadap ke kiblat, jangan miring begini, ya. Atau cuman begini tok, Allahu Akbar. Ini kan nggak jelas begini. Nah, kita ketika takbiratul ihram semuanya diusahakan menghadap ke kiblat, jangan membungkuk begini, tegak begini, kemudian Allahu Akbar. Nah, begini. Barnya di sini, Allahu Akbar baru turun. Ya. Allahu Akbar baru turun. Nah, ini namanya takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram. Yang ketiga anak-anak, berdiri dalam sholat fardu bagi yang kuasa. Begini, kalau kita mampu untuk berdiri, ya berdiri. Bagi sholat wajib, ini fardu ini sholat wajib, ya sholat waktu itu, kita nggak boleh duduk, kecuali kita sakit. Tapi kalau sholat sunnah, boleh kita duduk. Tidak ada masalah. Tapi kalau sholat wajib 5 waktu, kalau kita dalam keadaan sehat, lebih baik kita enggak. Kalau dalam keadaan sehat nggak boleh duduk, harus berdiri. Tapi kalau kita dalam keadaan sakit boleh duduk. Nah, gitu ya. Kalau dalam keadaan sakit boleh duduk. Ustaz, aku nggak bisa duduk. Ya sudah, kamu berbaring aja, nggak ada masalah. Berbaring saja. Dalam Islam begitu. Artinya begini anak-anak, dalam keadaan apapun kalian nggak boleh sampai meninggalkan sholat. Ya. Ustadz, aku sakit, duduk sholatmu. Ustadz, aku nggak bisa duduk karena aku sakit. Sudah berbaring aja. Ustadz, ada orang yang sakit itu sudah lama. Ya. Sudah lama. Dia nggak bisa bangun. Ya sudah, pakai isyarat, kedipkan mata. Selesai ya anak-anak. Jadi nggak ada alasan kita meninggalkan sholat. Makanya Ustadz pesan pada kalian, kalau kalian dalam perjalanan juga jangan tinggalkan sholat. Ya, kalau dalam perjalanan usahakan tetap sholat dan wajib nggak boleh dikodok sholatnya. Aku nanti sholat di rumah saja dan waktu sudah habis. Nggak boleh. Kalau dalam perjalanan sudah sholat saat perjalanan. Ya, kalau memang di rumah sudah bisa kita sholat, waktunya masih ada, silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau memang diperkirakan nyampe rumah, ini sudah waktunya habis, sudah sholat di jalan dalam perjalanan saja, kita berhenti cari masjid kemudian sholat, gitu ya. Nah, ini pelajaran bisa kita ambil, yang bisa kita ambil dalam rukun yang ketiga, berdiri ini supaya apa? Memberikan pelajaran pada kita, jangan kita mudah meninggalkan sholat. Yang keempat anak-anak, membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi anak Islam itu, orang Islam itu harus hafal Al-Fatihah. Ya. Anak Islam itu harus hafal Al-Fatihah. Kenapa kok hafal Al-Fatihah? Diharuskan, diwajibkan. Ya, karena Fatihah ini bagian dari rukun sholat. Nah, kalau kalian nggak hafal Al-Fatihah gimana terusan? Ustadz, ini ada orang yang baru masuk Islam. Terus gimana sholatnya? Kalau dia baru masuk Islam, belum hafal Al-Fatihah, nggak ada masalah. Terus gimana sholat aja? Tapi setelah itu harus belajar Al-Fatihah. Dibaca itu Al-Fatihah. Wajib. Karena apa? Bagian dari rukun sholat. Karena kalau kita sengaja nggak baca Al-Fatihah, sengaja nih anak, sengaja kita nggak baca Al-Fatihah, nah, karena ini bagian dari rukun, maka sholat kita nggak sah, gitu ya. Makanya kemudian kita harus
menghafal Al-Fatihah, kan kita gunakan untuk sholat 5 waktu kita. Nah, gitu ya. Dan insya Allah anak-anak Gilman ini semuanya hafal kalau Al-Fatihah. Kecil lah itu kalau Al-Fatihah ya. Nah, di sini sebutkan kalau kita baca Fatihah itu baca dengan bismillahnya. Tasdidnya harus jelas ya. Urutannya juga harus berurutan dengan baik, mulai ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Seterusnya harus urut. Enggak boleh kemudian dari bismillah langsung iya karena na'budu, iya karena nasta'in. Enggak boleh, harus urut. Ya, harus urut. Nah, selanjutnya anak-anak yang kelima, rukuk dengan cara membungkuk sekiranya kedua telapak tangan menyentuh lutut. Oke. Ustadz akan sampaikan kepada kalian sebuah contoh. Nah, ini saat kita berdiri anak-anak ya. Nah, begini, maaf Ustadz ulangi lagi nih. Ustadz berharap ini bisa sebelum melanjutkan pada rukun yang selanjutnya. Ini saat kita berdiri menghadap kiblat dengan menghadap kiblat dengan dada. Dadanya dihadapkan kiblat, kemudian jari-jari kaki lurus menghadap kiblat, kedua kaki direnggangkan, bagian laki-laki mata kaki tidak tertutup celana atau sarung, tepatnya setengah betis atas sedikit ke bawah. Nah, gitu ya. Jadi makanya kalau di sekolah itu kan seringkali ustadznya bilang coba mata kaki, celana di atas mata kaki, celana di atas mata kaki. Memang hukumnya sunnah, tapi perbuatan sunnah ini yang akan menambah pahala sholat kita, gitu ya. Kemudian kalau saat berdiri nih, kepala menunduk dan pandangan mata tertuju ke tempat sholat. Jadi jangan sampai mata kita kemudian jelalatan kemana-mana. Jadi kita khusyuk, hadapkan pandangan kita ke tempat sujud kita. Nah, kemudian tidak melihat ke atas dalam sholat. Nah, nggak boleh kita melihat ke atas. Mata terbuka atau boleh terpejam. Boleh silakan. Kamu mau terbuka boleh, terpejam juga boleh. Kalau dengan membuka mata kita kemudian tambah khusyuk silakan. Kalau kita dengan memejamkan mata kita tambah khusyuk ya silahkan. Gitu ya. Nah, selanjutnya nih anak-anak. Nah, ini saat kita berdiri sholat, dalam sholat ya. Berdiri adalah rukun sholat, maka bagi orang yang sehat dan kuat wajib berdiri ya. Bagi orang yang sehat dan kuat wajib berdiri. Nah, ini kalau contoh berdirinya kayak begini nih anak-anak ya. Kayak begini contoh berdirinya. Nah, mata kaki mulai dari pundak dulu, pundak dirapatkan dengan pundak sebelahnya, dari pundak teman sebelahnya. Kemudian lutut nempel antara lutut kita dengan lutut teman sebelah kita. Kemudian mata kaki nempel dengan mata kaki teman sebelah kita. Gitu. Ini sunnahnya saat kita berdiri posisi dalam sholat. Selanjutnya nih anak-anak. Nah, ini yang maksudnya kalau posisi kaki kita begini, ini kurang benar ya. Yang benar nggak begini nih. Nah, karena nanti kalau yang begini nih, kalau kita sholat berjamaah, mata kaki kita dengan mata kaki teman sebelah kita itu akan nempel jadinya begini. Nah, akhirnya apa? Bisa lurus ke depan menghadap kiblat. Tapi kalau begini dia miring dia, ya miring dia. Makanya disunahkannya begini. Ustaz, yang ini dibatalkan sholat pada Ustaz gak akan bahas batal sholat karena sudah kemarin dibahas. Memang nggak ada di pembahasan yang batal sholat itu, perkara yang batalkan sholat nggak ada pembahasan begini nih. Artinya anak-anak, kalau kita melakukan yang seperti ini, yang betul begini, pahalanya bertambah. Tapi kalau kita melakukan ini, maka nggak ada pahala yang untuk bisa menambah pahala sholat. Selanjutnya nih anak-anak. Nah, itu ya. Nah, kalau kita pakai celana, ya diusahakan dilipat sampai atas mata kaki. Kemudian
Ya, nah ini saat kita sholat berjamaah. Kalau yang seperti ini udah bagus mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau ini, ya, kan benggang-benggang ini, ya, ini benggang-benggang. Kalau seperti ini, kata Rasulullah kan begini, kalau soft sholat kita ini nggak bagus, maka akan mudah kita diterobos oleh setan yang mengganggu kita. Makanya sebelum mereka terobos, maka harus kita perlu hati-hati dalam melakukan yang seperti ini. Gitu ya. Selanjutnya nih anak-anak, baru kita baca doa, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Insyaallah kalian hafal semua. Ya. Nah, ini takbiratul ikhram. Nah, mengangkat kedua tangan hingga takbir selesai. Nah, ini cara mengangkat kedua tangan. Telapak tangan menghadap kiblat. Tadi Ustaz sudah contohkan. Jari-jari dibuka, artinya tidak didapatkan dan tidak direnggangkan. Sudah semuanya jari-jari dibuka, tidak didapatkan dan tidak dibegangkan. Tadi jari begini ya anak-anak. Kalau terlalu rapat, kerapatan begini. Kalau benggang begini, ya biasa-biasa aja. Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan begini, direnggangkan atau begini. Nah, terlalu sempit. Selanjutnya, nah ini contoh-contohnya, ya macam-macam kita bertakbir takbiratul ihram. Oke, nah, Ustaz nggak akan bahas iftitah ya. Yang akan Ustaz bahas adalah bacaan Al-Fatihah. Nah, kalian harus baca Al-Fatihah. Kalau kita nggak baca Al-Fatihah, nggak sah sholat kita. Gitu ya. Insya Allah kalian hafal semua Al-Fatihah. Kemudian kita membaca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya. Jadi sunahkan kita membaca amin. Karena begini anak-anak, kalau amin kita, kenapa kita disunahkan baca amin? Ya karena kita memohon kepada Allah jangan sampai kita menjadi orang-orang tersesat kan begitu. Nah, ya. Yang kedua, kalau kita baca amin, kemudian bacaan amin kita ini berbarengan dengan baca aminnya malaikat, maka doa kita mudah dikabulkan, gitu loh ya. Doa kita mudah dikabulkan. Nah, malaikat itu kan makhluk yang tidak pernah membuat dosa, dan malaikat itu makhluk yang tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka kalau malaikat yang mengamini, insya Allah makbul, diterima oleh Allah, cepat diterima. Ya. Nah ini, oke anak-anak, rukuk, ya, rukuk. Saat hendak bergerak turun untuk rukuk, bertakbir seraya mengangkat kedua tangan seperti ketika takbiratul ihram. Oke, ini coba. Saat kita mau rukuk, ya, maka kita angkat tangan. Allahu Akbar, rukuk, ya. Nah. Kemudian punggung terjulur rata. Kemudian posisi kepala rata sejajar dengan punggung dan pantat seperti papan. Tidak merunduk juga tidak mendongak. Nah, kalau ini salah ini. Ini agak mendongak. Ini juga salah. Terlalu merunduk. Ya. Terlalu mendongak, terlalu merunduk. Kan begitu. Nah. Posisi kepala rata sejajar dengan punggung, jadi kepala nggak boleh ke atas, kepala nggak boleh terlalu menunduk. Nah, kayak begini sejajar, ya sejajar. Gitu ya. Kemudian anak ketika rukuk diletakkan tangan di lutut dengan cara jari-jari direnggangkan, jari-jari lebih rendah dari lutut, jari-jari diperbolehkan memegang bagian belakang lutut. Ya, nah ini rukun dalam sholat. Rukuk jari direnggangkan. Tadi seperti tadi ya, semuanya jari direnggangkan begini. Biasa aja lah, jangan terlalu begini, jangan terlalu begini ya.
Nah, biasa aja lah. Jadi relax, kita yang enak, yang santai, ya. Jari-jari dilenggangkan, jari-jari lebih rendah dari lutut. Nah, boleh. Jari kita lebih rendah dari lutut. Kemudian jari-jari diperbolehkan memegang bagian belakang lutut. Nah, bagian belakang ini, ya, boleh memegang bagian belakang lutut kita, gitu ya. Oke, anak-anak. Kemudian membaca Subhana Rabbiyal Azim, ya. Insya Allah akan hafal semua, ya. Makanya Ustaz minta kalian, karena kalian sudah menjadi santri kelas 6, maka Ustaz ingatkan jangan sekali-kali meninggalkan sholat, ya. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Oke, anak-anak, kita sampai rukuk, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa kalian amalkan dengan baik, ya. Cukup anak-anak. Semoga pertemuan kita kali ini menjadi pertemuan yang dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan kita semua, ya. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.